Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang revolusi industri 4.0? Nah, dalam video ini kita akan membahas apa sih itu revolusi industri 4.0, sejarahnya, dampaknya bagi kehidupan manusia, dan juga bagaimana sih hubungannya dengan Society 5.0. Yuk simak selengkapnya. Mengapa disebut revolusi industri 4.0? Yuk simak selengkapnya. Jadi revolusi 4.0 mengacu pada perubahan besar dalam cara kita bekerja, hidup akibat kemajuan teknologi digital. Nah, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jerman pada tahun 2011 untuk menggambarkan otomatisasi dalam industri menggunakan teknologi yang canggih seperti AI, IoT, dan juga Big Data. Setelah kita mengetahui apa sih itu revolusi industri 4.0, mari kita simak mengenai sejarah dan tahapan revolusi industri. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita lihat bagaimana sih revolusi industri ini berkembang dari waktu ke waktu. Revolusi ini terbagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama yaitu revolusi industri 1.0, di mana ditandai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada akhir abad ke-18. Nah, mesin uap ini ternyata digunakan untuk menggerakkan berbagai mesin industri loh, seperti alat tenun mekanis dan lokomotif. Nah, revolusi ini ternyata mengubah sistem produksi yang awalnya menggunakan tenaga manusia dan hewan, sekarang menggunakan tenaga mesin. Nah, hal ini menciptakan adanya efisiensi produksi dan mendorong pertumbuhan industri manufaktur di Eropa. Nah, dampaknya akan sangat terasa pada sektor tekstil, transportasi, dan pertambangan yang mengalami percepatan pertumbuhan signifikan. Yang kedua, ada revolusi industri 2.0, di mana lahir pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Nah, ditandai dengan penemuan listrik dan jalur perakitan produksi massal yang diperkenankan oleh Henry Ford. Nah, listrik ini menggantikan tenaga uap, memungkinkan industri berkembang lebih efisien dan fleksibel. Nah, produksi massal ini menjadi lebih cepat dan murah, menyebabkan harga barang lebih terjangkau bagi masyarakat. Revolusi ini juga ditandai dengan kemajuan transportasi seperti mobil, kapal uap, dan pesawat terbang yang mempercepat distribusi barang dan mobilitas manusia. Yang ketiga ada revolusi industri 3.0, di mana lahir pada abad ke-21 sampai awal abad ke-21. Nah, hal ini memunculkan adanya komputer dan sistem otomatisasi berbasis elektronik serta teknologi informasi. Nah, perusahaan juga mulai menggunakan komputer dan robot untuk menggantikan tenaga manusia dalam pekerjaan repetitif. Nah, perkembangan internet juga memungkinkan komunikasi, pertukaran data secara global, mengubah cara manusia bekerja dan berinteraksi. Revolusi ini juga mendorong kemajuan dalam bidang telekomunikasi, manufaktur, dan layanan digital seperti perbankan dan perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang keempat ada revolusi industri 4.0 pada abad ke-21 sampai sekarang. Nah, era ini ditandai dengan integrasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, Big Data, dan cloud computing. Mesin dan perangkat dapat saling berkomunikasi secara otomatis tanpa campur tangan manusia, menciptakan sistem yang lebih efisien dan cerdas. Konektivitas internet yang semakin hari semakin luas memungkinkan otomatisasi berbagai bidang seperti manufaktur, kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Nah, konsep smart factory atau pabrik pintar menjadi populer loh, di mana proses produksi menjadi lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar secara real time. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak yang begitu besar kepada kita semua, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Nah, dampak positifnya adalah yang pertama, efisiensi dan produktivitas meningkat, di mana berkat otomatisasi dan juga AI. Yang kedua, adanya perkembangan teknologi kesehatan seperti telemedicine dan analisis big data. Yang ketiga, adanya kemudahan
kemudahan dalam akses pendidikan melalui platform media online. Yang keempat, adanya peluang kerja baru di bidang teknologi dan digital. Nah, untuk dampak negatifnya ada 3 teman-teman. Yang pertama, adanya ancaman terhadap pekerjaan konvensional karena adanya otomatisasi. Yang kedua, adanya ketimpangan digital di mana antara masyarakat yang memiliki akses teknologi yang mudah dan masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi. Yang ketiga, yaitu adanya keamanan data dan privasi menjadi sebuah tantangan besar. Selanjutnya, apa kaitan dari revolusi industri 4.0 dengan Society 5.0? Di tengah perkembangan revolusi industri 4.0, Jepang memperkenalkan adanya Society 5.0. Nah, apa sih itu Society 5.0? Nah, Society 5.0 adalah konsep masyarakat yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan nilai kemanusiaan. Nah, tujuannya ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kesejahteraan sosial. Nah, dalam Society 5.0, teknologi bukan hanya sekedar meningkatkan produktivitas saja, akan tetapi juga membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari secara lebih personal dan inklusif. Jadi teman-teman, dari setelah apa yang saya uraikan tadi, apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya revolusi industri 4.0 di era digitalisasi industri dengan AI, IoT, dan Big Data sebagai pendorong utama, di mana meskipun membawa banyak manfaat, kita juga perlu menghadapinya dengan tantangan yang muncul seperti ketimpangan digital dan keamanan data. Nah, oleh karena itu munculnya konsep Society 5.0 menghadirkan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan demi kesejahteraan manusia, bukan hanya sekedar efisiensi industri. Sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.